sampaikan kepada umatmu wahai Nabi Muhammad, ana basyarum mitlukum. Saya memang manusia seperti kalian juga. Kalian makan, saya makan, kalian tidur, saya tidur. Kalian menikah, saya menikah, kalian punya anak, saya punya anak. Saya sama kalian juga. Kalian sakit, saya juga merasakan sakit. Innama ana basyar. Saya manusia seperti kalian. Sampaikan itu kepada umatmu wahai Nabi Muhammad. Akan tetapi yuha ilayya, jangan lupa saya adalah hamba wahyu. Telah diwahyukan kepadaku peta menuju jalur langit. Peta kebahagiaan hidup dunia membawamu kepada kebahagiaan hidup akhirat. Peta untuk membuatmu kenal kepada Sang Pencipta. Jalan hidup yang dapat membawamu menuju surga. Ini namanya jalur langit. Yang paling rugi yang gak mau ngikutin peta ini. Yang paling sukses yang jalan hidupnya mengikuti peta ini, mengikuti jalur langit ini. Karenanya adik-adik, ibu-ibu, saudariku sekalian yang saya muliakan, izinkan saya di kajian pada siang hari ini menyampaikan padamu tentang bagaimana cara kita menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala lewat jalur langitnya. Biar gak sumpek hidupmu di dunia, biar matimu husnul khotimah, biar di akhirat nanti dapat masuk surga. Bukankah itu yang kamu mau? Bukankah itu yang kamu inginkan? Adik-adik, bukankah itu adalah cita-citamu? Betul? Bahagia di dunia, mati husnul khotimah, di akhirat masuk surga. Adakah keinginan lebih tinggi daripada itu? Adakah cita-cita lebih mulia daripada itu? Enggak ada. Mesti menempuh jalur langitnya, karena surga adanya di langit. Karena segala kebaikan-kebaikan turun dari alam langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala menuju ke alam dunia ini. Saat kamu rasa dadamu sesak di dunia, maka naiklah ke atas dan menengadahlah. Maka dada langit siap untuk merengkuhmu, menjadikan sesakmu tak lagi bernilai apa-apa. Sesakmu jadi lega, sesakmu jadi lega. Ayo nih, buat adik-adik yang kegalauan mulu, dengerin saya. Buat ibu-ibu yang pusing mulu, terutama kalau lihat sisa saldo akhir bulan, dengerin saya. Simak baik-baik jalur langit. Gimana sih caranya kita menempuh jalur langit? Pertama, apa aja jalur langit yang bisa kita tempuh? Pertama, sholat. Itu adalah jalur langit yang jangan sampai pernah kamu tinggalkan. Sayyidina Muhammad Al-Bagir berkata kepada putranya Sayyidina Ja'far As-Sadiq, ya bunay, ittasil billah, wahai anakku, senantiasalah terkoneksi dengan Allah, senantiasalah tempuh jalur langit
menyampaikanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringlah terkoneksi sama Allah. Anaknya bertanya, "Kaifa attasil bih ya walidi?" Bagaimana caraku untuk selalu terkoneksi dengan Allah? Bagaimana caraku berkomunikasi sama Allah? Bagaimana caraku menempuh jalur langit? Ayahandanya berkata, kalau kamu ingin kamu berbicara dengan Allah, sholatlah. Kalau kamu ingin Allah berbicara kepadamu, bacalah Al-Quran. Jadi cara pertama tersambung sama Allah adalah sholat. Jangan tinggal sholat. Jangan tinggal sholat meski siapapun yang mengatakannya. Misalnya ada orang gelarnya apa kek, profesor, doktor, belakang namanya juga ada banyak. Ada banyak gelar-gelar SAG, sarjana alam gaib. Misalnya gitu. Tapi sebenarnya apa SAG itu ya? Sarjana agama. Oh, maafkan saya ya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, sepanjang apapun gelar yang dimiliki seseorang, kalau dia sampai mengatakan misalnya sholat itu sudah tidak relevan lagi di zaman sekarang. Agama ini semakin maju. Karenanya makna sholat bukan seperti yang disampaikan para ulama. Misalnya dia ngomong begitu, sholat itu tujuannya mengingat Allah, aqimis sholata lidzikri. Kamu kalau udah bisa ingat Allah nggak pakai sholat, ya itu udah cukup sebagai sholat. Nah nih, hati-hati ucapan-ucapan yang tidak bertanggung jawab semacam ini. Sholat itu kewajiban dari Allah. Allah yang punya jalur langit, Allah yang tahu bagaimana cara tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia yang telah menamakan sholat sebagai sholat dari kata-kata wasala yasilu silatan, yang artinya adalah hubungan, tersambung. Orang yang punya sholat, menjaga sholatnya, dia akan senantiasa tersambung dengan Allah. Dia adalah orang-orang yang menjaga jalur langit, komunikasi langitnya tetap tersambungkan. Jagain sholat, Dek, jagain. Tapi saya belum bisa khusyuk Ustazah. Nggak apa-apa. Saya masalahnya kalau sholat suka ngelambiar pikiran kemana-mana Ustazah. Sama. Saya juga. Sama. Tapi nggak apa-apa. Jangan pernah tinggal sholat. Imam Ghazali bahkan menyebutkan salah satu penyebab kematian dalam su'ul khatimah, salah satu penyebab iman tercabut dari dalam hati di saat kematian datang, naudzubillah min dzalik, nomor 1 tarkus sholah, meninggalkan sholat. Tiang agama kita, siapa yang sholatnya benar, ibadahnya benar. Siapa yang ibadahnya benar, hidupnya benar. Siapa yang hidupnya benar, bakalan matinya benar. Siapa yang matinya benar, di akhirat dapat kehidupan yang menyenangkan. Karenanya mesti, harus, nomor 1 kamu benahi dalam hidupmu, jangan tinggal sholat. Sesibuk apapun kamu, sholat jangan tinggal. Dek,
sedang mengerjakan aktivitas penting semacam apapun, sholat jangan pernah tinggal, Bu. Jangan pernah tinggal sholat. Sebab orang kalau lagi ninggal sholat, bukan hanya karena dia nggak mau sholat, tapi karena dia tidak diizinkan Allah untuk menghadap kepadanya, telah diputuskan jalur antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik, jalur langit telah terputus darinya. Itu kayak punya HP tapi nggak ada sinyal, nggak bisa dibikin apa-apa HP-nya. Punya HP nggak ada sinyalnya, Bu, nggak ada kartunya, mau dipakai apaan? Mau dipakai ngulek sambel? Ya kan enggak gitu. Karenanya teman-teman sekalian, sholat jangan tinggal. Kamu kalau dibikin sama Allah dalam hidup nggak ngerjain sholat, kamu perlu menangisi hal tersebut. Kenapa gitu? Saya sering sampaikan, orang ketika sholat bukan hanya karena dia mau sholat, akan tetapi karena dia masih punya nilai di sisi Allah, sehingga Allah masih izin. Allah kalau benci sama satu makhluknya, sama seorang hambanya, Allah nggak akan izinkan orang tersebut menghadapkan dirinya kepada Allah dalam sholatnya. Dia kirain dia yang nggak mau sholat, padahal Allah yang nggak mau dia menghadap kepadanya. Telah diputus jalur antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang nanya sama saya, Ustazah, saya nih kan lagi belanja nih Ustazah, kan sibuk tuh kan. Belanja di mana? Di mall saja. Boleh nggak Ustazah saya jamak sholat saya? Lah, nge-mall di jamak sholat? Agak nih. Belanja ke pasar, sholat udah sampai di jamak-jamak. Innalillahi. Boleh nggak Ustazah? Nggak boleh lah. Yang boleh jamak sholat itu kalau bepergian, itu pun juga dengan jarak keluar kota 82 km. Tapi kalau kurang dari itu, nggak boleh mengerjakan jamak sholat. Katanya Nabi Muhammad, man jama'as shalah bi ghairi udrin faqad atababan min abwabil kabair. Siapa yang suka ngumpulin sholat, jamaah sholat tanpa ada alasan yang dibenarkan, dia sedang mendatangi salah satu pintu dari pintu-pintu dosa-dosa besar. Dia tanya, boleh nggak Ustazah jamaah sholat? Nggak boleh, kecuali karena ada alasan yang dibenarkan. Emang kenapa gitu Ustazah? Kamu kalau kepengen hidup dipentingkan sama Allah, maka kamu harus mementingkan Allah. Sholat adalah gambaran tentang kamu mementingkan Allah, maka insya Allah hidupmu akan dipentingkan oleh Allah. Jalur langit yang pertama adalah sholat. Makanya ada orang yang sholatnya khusyuk-khusyuk, ada orang yang sholatnya panjang-panjang. Tuh guru-guru saya tuh sholatnya panjang-panjang, terutama sholat sunnah. Kalau sholat fardu ringan-ringan aja, karena beliau mengerjakan sholat fardunya berjamaah jadi imam. Nah, itu katanya Nabi Muhammad, kalau kamu sholat jadi imam jangan jam. Tapi kalau kamu sholat sendirian, silahkan mau panjang kayak gimana pun silahkan balik. Kalau sholat jadi imam,
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi imam, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi imam. Di dalam sholat sendirian, Bismillahirrahmanirrahim. Jalur langit yang indah, jangan pernah jadikan doa hanya sekedar, sebab doa adalah semua yang kamu perlukan. Bu, Kak, Dek, Nak, dengerin saya. Kamu yang sekarang adalah hasil dari doa-doamu di masa lalu. Coba liatin dirimu itu. Kamu yang sekarang adalah hasil dari doa-doamu di masa lalu. Orang-orang besar yang kamu lihat sekarang ini adalah hasil dari doa-doanya di masa-masa lalu. Oh, kamu lihat, orang itu pinter banget ya. Adalah karena di masa dulunya, di masa kecilnya, di masa remajanya, ia selalu mengangkat tangan untuk minta dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbi zidni ilman nafi'a. Ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, ajarkanlah kepadaku ilmu-Mu. Ia selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu, sehingga Allah pun memberi kepadanya ilmu. Siapapun yang kamu kenal, orang-orang hebat-hebat yang ada di sekitarmu, itu adalah hasil dari doa-doanya di masa-masa lalu. Tinggal kamu lihat dirimu itu. Kamu pengen jadi kayak gimana? Tempuhlah jalur langit dengan perbanyaklah berdoa. Dan itu bukan hanya urusan dunia, urusan akhirat lebih jelas lagi. Sampai saya pernah dengar satu cerita, ada dua orang, ibadahnya di dunia sama, ibaratnya nilai rapotnya nih sama persis. Nilai rapotnya sama persis waktu hidup di dunia. Dua-duanya sama-sama soleh, dua-duanya. Akan tapi yang satu dimasukkan ke dalam surga, kan ke surga Firdausul A'la yang paling tinggi. Yang dinaikkan di surga yang bawahnya, dia protes, ya Rob, dia nilainya sama loh sama saya. Kenapa kok dia dikasih surga yang paling atas sementara saya di surga yang bawahnya? Walaupun surga tuh biar kata di emperan enak, tapi ya masa kamu mau minta surga yang emperan? Sehingga sekalian, hadir majelis aja di emperan gak enak, apalagi di surga. Dia tanya sama Allah, ya Allah, kenapa kami berdua nilainya sama, tapi dia dinaikkan di surga Firdaus yang paling tinggi sementara saya. Itu sebabnya Nabi Muhammad mengatakan, idza sa'altumul jannah fas'alu al-firdausal a'la. Kalau kalian lagi minta surga, jangan tanggung-tanggung, mintalah surga Firdaus yang paling tinggi. Gitu. Doa deh, doa, jangan ditinggal. Doa, doa perlu banget. Kamu harus sering-sering doa. Ustadzah, doa yang paling bagus apa? Lah doa itu urusan minta kok. Maka mintalah sesuai dengan apa yang kamu mau. Saya punya cerita indah yang diceritakan oleh salah satu guru saya beberapa bulan yang lalu ketika kedatangan beliau ke Indonesia. Namanya Hubabah Syarifah binti Habib Muhammad bin Abdul Haddar. Beliau datang dari Sewun, Hadramaut, Yaman. Saya menjadi penterjemah beliau kala itu, jadi saya ingat betul kisahnya. Salah satu dari kisah yang beliau ceritakan, kata beliau, ada seorang ibu-ibu datang kepada ayahanda saya. Ayahandanya seorang ulama terkemuka, namanya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, guru dari guru saya, guru dari guru-guru saya, sekaligus ayah dari guru-guru saya. Ayahandanya Hubabah Syarifah, ayahandanya Hubabah Nur, ayahanda Hubabah Maryam.
Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, pemilik Ribat Bayda di kota Bayda, Yaman sana itu. Sehingga sekalian, beliau seorang pendakwah, seorang yang mustajabud dakwah, yang doanya mustajab. Satu waktu ada seorang ibu datang dalam keadaan menangis terisak-isak kepada ayahandanya di saat Ubabah Syarifah sedang ada di sisi ayahandanya. Ibu tersebut bilang, "Habib, tolong doakan anak saya, Bib. Anak saya bandel sekali, Bib. Saya susah banget. Ajakin dia sholat susah, ajakin dia kerjain kebaikan susah. Anaknya bandel, nggak mau denger apa kata saya. Tolong saya, Bib, doakan anak saya, apa yang harus saya lakukan?" Beliau kemudian berkata, "Bu, ibu kepengen anak ibu jadi anak yang saleh." "Iya, Bib, pengen banget Bib." Ibu, doa seorang ibu untuk anaknya setara doa Nabi bagi umatnya. Maka doamu untuk anakmu lebih mustajab daripada doa siapapun untuk anakmu. Saya bisa bantu kamu buat doa, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi doamu tentu lebih mustajab daripada doa saya untuk anakmu. Ibu dengerin, Bu. Jadi gimana saya, Bib? Ibu bangun di waktu malam, ibu tahajud beberapa rakaat, kemudian seperti kamu menangis di hadapan saya untuk minta anakmu didoakan oleh saya, menangis pulalah di hadapan Allah. Sampaikan kepada Allah apa yang kamu sampaikan kepadaku, atau apa yang ingin agar saya sampaikan kepada Allah tentang anakmu, sampaikan pula itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bib. Pulang dikerjain. Nah, itu perempuan kalau solehah gitu tuh, kalau dengar kebaikan, sami'na, saya dengar, kemudian saya patuhi. Ini yang dengar di sini juga insya Allah seperti itu. Amin. Apa yang didapat pada hari ini semoga dapat diamalkan. Amin. Yang pertama tadi jangan tinggal. Yang kedua tadi barusan ini perbanyak jalur langit. Dia pun mengerjakannya, bangun di waktu malam nangis, "Ya Allah, tolong liatin anak saya, kesianin anak saya ya Allah, solehkan dia ya Allah. Tolong pandang anak saya dengan pandangan kasih sayangmu ya Allah. Saya nggak ngerti cara melakukannya ya Allah. Seperti mana Engkau telah menjadikan anak dari hamba-hambamu yang soleh salehah. Kau jaga mereka, jaga pula lah anakku ya Allah. Jauhkan dari segala dosa-dosa, jauhkan dari segala kejahatan-kejahatan. Tolong jaga anak saya ya Allah." Terus didoain anaknya, didoain anaknya, malam demi malam, malam demi malam. Dan Bu, Kak, Dek, Nak, doa itu bukan instan. Doa itu tidak seperti kamu nyeplok telur sekarang mateng sekarang, nggak gitu. Doa itu Allah mau lihat kesungguhan hatimu dalam meminta. Perlu waktu yang sering kali tidak sebentar, sebab Allah mau melihat kesungguh-sungguhanmu. Karenanya kalau doamu belum diijabah, jangan menyerah, Dek. Kalau doamu belum diijabah, jangan nyerah. Kamu masih sangat mungkin untuk diijabah doamu selagi kamu tidak berhenti berdoa. Ingat-ingat ucapan saya.
kamu masih sangat mungkin untuk diijabah doamu itu selagi kamu tidak berhenti berdoa. Doa terus. Kata Hubabah Syarifah, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Kemudian anak yang dulu pernah membuat ibunya menangis karena kenakalan anak tersebut, karena ketidaksolehan anak tersebut, sekarang telah menjadi seorang anak yang dapat membuat ibunya tersenyum bangga. Di usia-usia hampir 20-an tahun, anak tersebut menjadi anak paling soleh di kampungnya, hafal Al-Quran 30 juz dengan 7 bacaannya, qiraatus sab'ah. Anak yang jauh dari kenakalan-kenakalan remaja, anak yang dekat dengan para ulama, anak yang mengetahui banyak ilmu agama, anak yang menjadi sangat soleh, idaman semua para orang-orang tua. Jangan nyerah, jangan nyerah. Jika kehidupan membuatmu tersungkur, itu adalah waktumu untuk membenamkan dirimu dalam sujud-sujud panjang kepasrahan. Kemudian kamu langitkan doa hingga Allah mengijabah doa-doamu itu. Saya ulangi, jika badai kehidupan membuatmu jatuh tersungkur, itu adalah saat yang tepat untukmu membenamkan wajahmu dalam sujud-sujud kepasrahan. Kemudian kamu langitkan doa-doamu, berbisik di bumi, namun suaramu didengar hingga ke arsy. Saat itulah Allah akan mengijabah doamu itu. Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan remehkan doa. Jangan remehkan doa. Saya, Dek, pernah muda juga kayak kamu. Ya masa lahir langsung gede gini. Sewaktu saya remaja, masuk umur 12 tahun, 13 tahun, sebelum balik bahkan saya udah berada di pondok pesantren. Jadi saya itu nggak pernah ngalamin masa belum berjilbab sebelum balik. Maksudnya ketika balik tuh saya udah mulain berjilbab. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik saudaraku sekalian, saat saya kecil, saya ada di pondok-pondok pesantren, saya mulai kenal ustadz-ustadz, ustadzah-ustadzah, ulama-ulama yang membuat saya jatuh cinta dengan ilmu agama. Alhamdulillah, Allah kasih rasa dalam diri saya keinginan untuk selalu belajar. Saya punya keingintahuan yang banyak terhadap urusan ilmu. Jadinya saya seneng banget belajar. Nah, di waktu kecil itu tadi, umur 12-an tahun sebagai santri, kan selain dari belajar ada kewajiban lain tuh. Nyuci baju, apalagi kalau dapat piket, bersihin kamar mandi, nyapu kamar, ngepel kamar. Itu saya sangat tersiksa sekali, sebab saya ini adalah pemalas. Jadinya karena saya pemalas urusan bebersih dan saya mendadak rajin ketika urusannya belajar. Saya seneng belajar, saya seneng tahu, saya suka mikir. Saya tuh kalau lagi baca kitab itu seneng banget.
Saya kalau lagi belajar gitu seneng banget. Apalagi kalau ustadzanya yang nyampein ilmu dengan cara-cara yang sangat saya sukai gitu. Ngasih tahu hal-hal yang nggak ada di dalam kitab gitu. Saya bisa melongo dengerin, seneng banget. Jadinya di masa-masa kecil itu kalau saya lagi dengerin kajian, kalau saya lagi baca kitab, saya suka doa, ya Allah, jangan pernah pisahkan saya dari ilmu. Ya Allah, jangan pernah jauhkan saya dari kitab pengetahuan yang mendekatkan saya padamu. Umur 12 tahun, 13 tahun, doa saya semacam itu. Ayo nih adik-adik yang umur 16 tahun, ya Allah kenapa kok saya nggak pernah ada yang nembak ya? Kata Allah, ya karena aku sayang padamu, karena aku berkehendak untuk menjagamu gitu. Ini malah dipertanyakan, saya kurang cakep apa ya? Kok nggak ada yang naksir sama saya gitu? Siapa kek, tukang kebun, satpam sekolah? Jangan ya dek, jangan. Kalau kakak kelas boleh ustazah, jangan juga. Jangan pacaran. Adik-adik seiku sekalian, sebaliknya ketika saya mulain, kalau saya lagi nyapu, saya lagi nyuci baju, apalagi kalau saya udah mulain harus nyikat kamar mandi, rasanya saya keberatan sekali. Saya sambilan nyikat kamar mandi sambil doa, ya Allah yang beginian saya nggak usah dikasih dong. Ya Allah selamatkan saya dari hal-hal yang semacam ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya habisnya itu juga mondok-mondok pesantren, tapi bisa dihitung dengan jari waktunya di mana saya harus nyuci baju, di mana saya harus ngepel, di mana harus nyapu gitu. Kayak alhamdulillah, saya punya banyak orang-orang yang mau mengerjakannya buat saya. Alhamdulillah. Allah bakal kasih. Kata Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku niscaya akan aku ijabah. Minta, doa, jangan berhenti berdoa. Ayo adik-adik, kamu punya panjang masa depan insyaallah. Umurmu mudah-mudahan masih tersisa panjang insyaallah. Jangan sesali dengan di masa tua kamu enggak dikasih hal-hal besar dalam kehidupan karena kamu tidak pernah memintanya kepada Allah. Minta, ya Allah, pandanglah aku dengan pandangan kasih sayangmu. Ya Allah, seperti mana engkau menjaga hamba-hambamu yang soleh-solehah, tolong jaga saya juga ya Allah. Dek, minta sama Allah. Saya serius berkata padamu, dengarkan saya. Saya menyampaikan nasihat sebagai orang tua kepadamu, dek, kepadamu nak. Minta sama Allah, yang dekat sama Allah. Karena kalau kamu merasa kok saya punya orang tua nggak terlalu sayang ya sama saya, kamu tahu nggak kenapa dalam hidup kamu seringkali merasa bahwa orang tuamu nggak cukup sayang sama kamu, guru-gurumu sepertinya nggak sayang sama kamu. Saya kasih tahu, saat Allah membuat hatimu patah dari berharap kepada manusia, itu adalah cara Allah untuk mengenalkan kasih sayangnya yang tak terbatas padamu. Dekatilah Allah. Orang lain mungkin merasa bosan denganmu, tapi Allah tidak. Allah tidak. Allah tidak akan bosan denganmu kecuali jika kamu yang bosan dengannya. Allah tak akan meninggalkanmu kecuali
kecuali jika kamu yang meninggalkan Allah. Maka atas nama cinta saya sampaikan padamu, Dek, dengerin saya. Bu, dengerin saya. Atas nama cinta saya sampaikan padamu, jangan pernah tinggal Allah. Yang dekat sama Allah, mintalah terus kepada Allah. Mintalah terus kepada Allah. Minta pandangan kasih sayangnya tertuju padamu. Minta rahman rahimnya, rahmatnya Allah kasih kepadamu. Minta agar dalam keadaan apapun Allah tak pernah berhenti menyayangimu. Mintalah, mintalah permintaan yang tak akan pernah kamu sesali. Nggak usah minta, ya Allah jangan biarkan orang tua saya meninggalkan saya. Nggak usah, nggak usah. Kamu Bu, jangan minta, ya Allah jangan biarkan hati suami saya berpaling dari saya. Kamu mau minta juga terserah. Tapi yang saya sampaikan padamu adalah bahwa hal yang semacam itu bisa kamu syukuri, bisa pula kamu sesali. Akan tetapi kalau kamu tidak ditinggalkan oleh Allah, sampai kapanpun tidak akan pernah kamu sesali, insya Allah. Jadi jalur langit yang harus kamu tempuh, yang pertama adalah, yang kedua adalah, yang ketiga adalah cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Dan semua orang-orang yang menyampaikanmu kepada jalur langit, jangan putus hubungan dengan orang-orang soleh, dengan para ulama-ulama Allah subhanahu wa ta'ala. Saya akan sampaikan 5 menit lagi, kemudian kita akan segera akhiri majelis ini. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, yang pertama jangan tinggal sholat, yang kedua jangan tinggal doa. Jalur langit yang ketiga yang harus saya sampaikan padamu adalah milikilah guru yang dapat menyampaikanmu kepada Allah. Milikilah jalur langit yang dapat menyampaikanmu kepada Allah. Cintai orang-orang soleh di atasmu hingga mereka menyampaikanmu kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikanmu kepada Allah. Beliaulah tali Allah subhanahu wa ta'ala. Beliaulah tali Allah subhanahu wa ta'ala yang terbentang kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menyampaikan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala lewat jalur langit yang benar, jalurnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, manusia yang paling penuh kasih kepadamu. Andai kamu tahu seperti apa sayangnya Nabi Muhammad kepadamu, niscaya air matamu akan senantiasa meleleh karena rindu padanya. Andai kamu tahu seperti apa cintanya Nabi Muhammad kepadamu sebagai umatnya, niscaya kamu akan menyibukkan dirimu bersolawat kepadanya, dan itu adalah merupakan salah satu dari tangga-tangga yang mendekatkanmu padanya. Andai kamu tahu seperti apa cintanya Nabi Muhammad dan pengorbanannya kepadamu, niscaya kamu tak akan berharap cinta manusia selain daripada cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka 3 jalur langit ini kalau kamu tempuh, kamu tidak akan pernah tersesat jalan. Kamu akan sampai di tujuan. Peta kehidupannya menjadi terbaca dan kamu akan melangkah tanpa keraguan.
Jika 3 jalur langit ini kamu tempuh, dari sholat tidak ada yang kamu tinggal, dan kamu tambahi dengan ibadah-ibadah sholat-sholat sunnah pula, terutamanya di keheningan malam, di sepertiga malam yang terakhir. Juga doa dalam keadaan apapun, kamu memperbanyak berdoa. Saat kamu bersama dengan orang-orang saleh, saat kamu duduk di majelis-majelis ilmu adalah saat yang begitu indah untuk kamu berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu. Kamu jadikan doa tidak hanya sekedar, melainkan semua yang kamu perlukan. Kemudian besar cintamu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itulah 3 dari rahasia jalur langit yang dapat saya sampaikan kepadamu. Jika ketiganya benar-benar kamu amalkan hingga kamu mendapatinya dalam kehidupan, niscaya kamu akan sampai di tujuan, bahagia hidup di dunia, mati dalam husnul khatimah. Di akhirat kamu akan diperkenankan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab, birahmatika ya arhamar rahimin wa bijudika ya ajwadal ajwadin, innahu waliyu dzalika wal qadir alaih. Kita akan baca doa nih ya. Baru saja saya diberitahu oleh panitia bahwa doa maulidnya belum dibaca. Kita akan baca doa maulidnya sambil kita memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kita dengannya insyaallah, dan mendekatkan kita dengan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Wa laqad ashartu lin'ati man awsafuhu tuhyil quluba tuhayyijul asjana. Amin. Wallahu qad adna alayhi fama yusawil qawlu minna wa yakunu dhanana. Amin. Lakinna hubban bisarairi qad alimati safati rabbina wa ahadana. Amin. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا بالواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا دخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسكنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات. Silakan sebutkan hajat masing-masing.
واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة أما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين فضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتح بالقبول وتوفيق كل سول وإلى حضرة الرسول الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan terbuka nih, mudah-mudahan jalur-jalur langit untuk semua yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan harapan-harapan kita sebagai tujuan-tujuan kita Allah Subhanahu wa taala ijabah. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sambil tenang. Mohon tetap tenang. Mohon tetap tenang. Ya, tidak ada yang memfoto atau video. Dimohon kerjasamanya. Setelah ini ada door fresh. Siap-siap ya. Tidak ada yang meninggalkan tempatku. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih ya Allah, kita bisa dipertemukan dengan beliau. Semoga Ustazah Halimah selalu sehat, panjang umur, ya, sehingga tambah banyak jamaah muslimahnya yang senantiasa tersentuh oleh nasihat-nasihat Ustazah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Bu Hajaidah yang sudah mewakili dari Yayasan Islami Filis untuk bisa menghadiri kajian hari ini. Terima kasih Bu Haja. Ya, Masya Allah ya. Ya, masih tenang ya. Sabar, sabar. Ada door fresh loh, ada door fresh ya. نتوسل بالحبابة والبتول المستقامة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة. نتوسل بالحبابة والبتول المستقامة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة. نتوسل بالحبابة والبتول المستقامة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة. نتوسل بالحبابة والبتول المستقامة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة.
semoga sampai tujuan ya. Selamat sampai tujuan Ustazah. Mudah-mudahan doanya kita tadi tersampaikan dan dibukanya. Oke, ada door prize nih. Udah siap belum? Belum ditutup ya. Belum ditutup ya, sabar ya. Oke, saya ingatkan lagi, tidak ada yang bersalaman. Ibu-ibu mohon dijaga. Iya siap. Oke, ada 4 door prize. Saya nanti kasih pertanyaan ya. Panitia mohon disediakan. Oke. Tadi Ustazah Halimah menyampaikan rahasia jalur langit. Nanti belum. aduh. Iya. Sebelum ibu-ibu kayaknya Bu Guru dulu deh pengen ya. Oh enggak ya. Oke. Yang pertama doa. Oh bukan, salah ya. Ih, pinter banget. Pertama apa? Bu, jangan suka dikodoknya. Allah memberikan syarat untuk dijamak qasar berapa kilometer? Aduh, yang mana nih? Panitia pilih. Aduh. Ayo coba. Nyalain dulu, Miss, nyalain dulu, Miss. Mic-nya. Berapa? Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Budia Rusnawati dari unit SMA Islamic Village. Oke. Aduh, iya. Kurang lebih 82 km. Kira-kira berapa jam tempuh perjalanan? Kurang lebih ke Bandung kali bisa ya kalau macet gitu ya. Gitu. Kurang lebih 4 sampai 5 jam. Oke. Betul? Gimana? Oke, terima kasih. Ya. Bukan Allah yang pelit, tetapi kita yang suka merasa sulit. Bukan Allah yang kejam, tetapi sholat kita yang terlalu singkat. Betul? Iya. Perbanyak lagi Bu Guru ya. Oke. Nah, selanjutnya buat adik-adik boleh nggak? Oh, jamaah mau nunggu. Jamaah juga nunggu. 3 lagi. Doa apa yang biasanya kita panjatkan ketika sekolah agar dimudahkan menuntut ilmu? Panitia tolong. Panitia. Doa apa yang selalu kita panjatkan kepada Allah agar dimudahkan menuntut ilmu? Boleh disebutkan namanya dulu. Ini sebut nama. Nama boleh. Perkenalkan, nama saya Zaura dari SMP Islamic Village. Oke. Doanya adalah Rabbi zidna ilman nafi'an. Lebih dilafazkan lagi yang kencang doanya. Rabbi zidna ilman nafi'an. Mohon maaf kurang tepat. Panitia, cari lagi. Ini panitia, silakan panitia. Doanya minta yang lengkap. Kata Allah jangan pendek-pendek, yang panjang. Panitia boleh. Assalamualaikum, nama saya Juliana dari SMK Aero. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wahdini wa kurang tepat. Kan doa warzuqni fahma wa kurang tepat lagi. Yang lain panitia boleh yang lain boleh. Mana mic-nya boleh ambil mic-nya, mana mic-nya? Boleh mic-nya tadi.
SMA Islamic Village. Gimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma warhamni rusda. Amin ya rabbal alamin. Gimana? Gimana? Atau boleh ditutup birahmatika ya arhamar rahimin. Gimana panitia? Sah? Oke. Mohon maaf, azan terlebih dahulu ya. Sudah waktunya azan. Alhamdulillah ya. Jangan lupa sampahnya. Jangan lupa sampahnya dibawa ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.